Shalom saudara-saudari, Tuhan Yesus sumber segala sesuatu. Oleh karena berkat Tuhan, maka bertemu lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Atas kesetiaan kita semua, Tuhan begitu senang melihat kita semua yang rindu mendengar firman Tuhan di channel ini. Saya doakan saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Apakah kita boleh membuat patung dan menyembah patung? Apakah boleh membuat patung sebagai simbol walaupun tidak menyembah patung itu? Apakah boleh menghormati toko yang dibuat objek? Dan apakah Tuhan mengizinkan manusia membuat patung sebagai simbol? Oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena pelajaran ini penting dan kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ada orang yang sempat menafsir seperti ini. Ayat dalam Keluaran 20 ayat 4 itu bukan patung. Karena dalam terjemahan King James Version mengatakan image dan bukan puppet. Harap tidak ada pertanyaan seperti ini setelah mendengar penjelasan ini. Mari kita lihat. Jangan membuat bagimu, yang dalam bahasa Ibrani-nya yaitu lo taseh lekah. Diterjemahkan dalam King James Version sebagai thou shall not make. Kata lo diterjemahkan sebagai shall not, sebagai kata tugas yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak atau jangan. Kata taseh adalah bentuk kata kerja kal imperfect, orang kedua tunggal maskulin. Berasal dari kata asah yang berarti membuat. Kata ini diterangkan dengan dua kali akusatif, sehingga diterjemahkan harafiahnya menjadi membuat, seperti kesamaannya dan dalam bentuk apapun yang ada di langit dan seterusnya. Lalu ayat selanjutnya kata puzzle atau graven image atau idol yang berarti patung yang dipahat atau diukir dari kayu atau batu. Nah, kata puzzle yang diartikan graven image berasal dari akar kata yang berarti to carve. Asal kata ini dengan jelas berarti sebuah objek yang dipahat. Tetapi itu juga menjadi istilah yang umum untuk patung. Sama ada diukir, dipahat, ataupun dituang seperti dalam beberapa ayat ini. Mari kita lihat. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang digunakan untuk patung tuangan selalu menunjukkan kepada berhala yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4.
patung tuangan sangat dilarang sebagaimana dalam ayat Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Nah, kata ini menunjuk kepada sebuah gambar yang terbuat dari kayu atau batu sebagai gambar representasi Allah, dan dalam bagian lain sebagai gambaran dari dewa-dewa penyembah berhala. Kata bezel yang dimaksud bukan saja menunjuk kepada patung pahatan saja, tetapi juga patung tuangan. Karena patung tuangan juga kebanyakan diselesaikan dengan menggunakan alat ukiran. Robert Patterson mengatakan bahwa meskipun kata ini diterjemahkan sebagai patung pahatan, Ulangan 27 ayat 15, dan patung tuangan, tetapi pastilah semua macam patung ditunjukkan di sini, yaitu patung pahatan yang terbuat dari kayu, tanah liat, atau batu, dan patung tuangan yang terbuat dari logam. Maka kita mendapati bahwa kata bezel itu mencakup patung pahatan atau tuangan, atau ukiran baik yang terbuat dari kayu, batu, tanah liat, ataupun logam. Namun, perintah dalam Keluaran 20 ayat 4 tidak melarang semua ukiran dan lukisan. Artinya, ukiran dan lukisan untuk karya seni tidak dilarang, namun yang dilarang adalah setiap usaha penggambaran Allah dengan tujuan untuk disembah. Jadi harap tidak ada lagi yang bertanya, jadi bagaimana dengan punya pekerjaan dalam karya seni ukiran atau melukis? Apakah mereka berdosa? Sekali lagi, tentang ukiran dan melukis dan apapun itu karya seni itu tidak dilarang. Namun yang dilarang adalah ketika hasil ukiran, lukisan, patung atau pahatan yang merupakan usaha penggambaran Allah dengan tujuan untuk disembah. Itu dilarang. Nah, ada juga orang dari agama tertentu memberikan alasan seperti ini. Loh, kami bukan sembah patungnya, kami sembah Tuhan yang tidak kelihatan. Patung itu hanya sebagai simbol. Nah, harap tidak ada pertanyaan ini selepas menonton video ini. Sekali lagi, video pembahasan ini bukan mau menghakimi, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan ini sesuai yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Oleh itu, mari kita utamakan Alkitab. Saudara dan saudari, apakah perlu ada simbol baru berkenan di mata Tuhan? Justru Tuhan lagi senang kita menyembah Dia dengan cara yang sejati tanpa simbol. Mungkin ada yang berkata, ini kan tradisi agama kami. Lalu pertanyaannya, mana yang harus diutamakan? Tradisi atau tulisan jari tangan Allah sendiri? Saya mau bertanya, apa perasaan Anda jika hasil karyamu dirosakkan orang lain? Apa perasaan Anda jika hasil penulisan kuliah akhir semestamu ada orang yang menghapuskan penulisanmu, memadam atau mencorek dan tidak dihargai? Saudara dan saudari, 10 hukum Tuhan merupakan tulisan jari tangan Allah. Hukum yang kedua mengatakan, jangan membuat bagimu patung. Itu hasil dari tulisan tangan Allah dan kita harus akui itu dan tunduk kepada Allah yang menuliskan hukum itu. Apa perasaan Allah jika tulisannya diremehkan, tidak dituruti, bahkan dihilangkan? Oleh itu, sudah pasti apa saja ajaran tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus disingkirkan dan dibuang. Karena Alkitablah harus diutamakan dan bukan tradisi yang malah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Apa kita pernah mendengar ayat yang mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, apakah mungkin ada patung sebagai simbol karena kurang percaya atau karena mau sangat melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu sehingga mengadakan patung sebagai simbol? Saya ulangi, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah harus ada patung barulah memenuhi cita rasa ibadah? Apakah Tuhan akan berkenan setiap ibadah dan doa bila mana ada sesuatu yang Dia larang malah dilakukan manusia? Mungkin ada yang mengatakan, urusin agamamu, agama kami. Saya harus tegas sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi,
Tuhan melarang buat patung atau apapun itu dalam usaha penggambaran Allah dengan tujuan atau disembah. Tidak ada satupun dalam ayat Alkitab mengatakan diizinkan menggambarkan Allah dengan ukiran maupun patung. Karena Tuhan itu cemburu. Ingat satu hal, kita hanya punya satu pengantaraan. Tidak ada lagi pengantaraan lain. Jangankan Tuhan melarangkan jadikan orang sebagai pengantaraan, patung saja dilarang sebagai pengantaraan. Perhatikan ayat ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Musa membuat patung ular tembaga? Harap tidak ada pertanyaan seperti ini setelah menonton video ini. Kita harus ketahui tentang kisah bangsa Israel. Kenapa Allah menyuruh membuat ular tembaga? Nah, waktu itu kitab suci mengatakan bangsa Israel ketika mereka tiba di Kades yang merupakan tempat yang tidak jauh dari perbatasan Edom. Di sini juga terjadi ketidakpuas hati dari bangsa Israel kepada Allah dan Musa. Sehingga mereka katakan, Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? karena di tempat ini mereka mengalami rintangan, yaitu tempat yang banyak ular yang mematikan dan kalajengking dan kering tiada air. Itu sebab mereka bersungut. Maka disinilah Musa mendapat perintah ilahi untuk membuat seekor ular tembaga. Nah, untuk apa ular tembaga itu? Dan di seluruh perkemahan disuruh agar siapa saja yang telah dipatuk ular boleh memandang kepada ular tembaga itu dan akan menjadi sembuh. Banyak yang hampir mati dan ketika memandang ular tembaga itu, meskipun sekali pandang akan dipulihkan dengan sempurna. Saudara dan saudari, ingat, tentang ular tembaga yang Musa buat adalah merupakan perintah dari Tuhan dan itu ada tujuannya tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan bangsa Israel tentang satu pelajaran penting di mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, hanya Allah sendiri yang sanggup menyelamatkan mereka. Karena yang nyata adalah tidak ada khasiat pun dalam ular tembaga itu sendiri. Tetapi itu adalah lambang daripada Kristus sendiri. Inilah yang Allah coba sampaikan pelajaran yang penting kepada bangsa Israel. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya di zaman kita ini, apakah ada ayat Alkitab katakan di mana Allah memberi perintah buat patung sebagaimana Allah menyuruh Musa? Apakah ada? Apakah ada Alkitab katakan buatlah ukiran sebagaimana yang kuperintahkan kepada Raja Salomo saat membangun bait suci? Tidak ada hubungannya boleh membuat patung dengan kisah Musa dan tidak ada hubungannya boleh membuat patung dengan kisah Salomo saat membangun bait suci. Kita tidak boleh jadikan kisah Musa sebagai alasan boleh membuat patung dan jangan jadikan kisah Salomo saat membangun bait suci sebagai alasan boleh membuat patung atau apapun ukiran dan pahatan. Kecuali itu atas perintah Allah langsung kepadamu. Karena yang nyata, Tuhan begitu murka ketika bangsa Israel di kaki gunung Sinai telah membuat lembu emas. Dan Tuhan mau membinasakan bangsa Israel saat itu. Tetapi Musa telah melembutkan hati Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Jadi tidak ada istilah boleh buat patung sebagai simbol atau sekadar menghormati patung itu. Walaupun ada yang berpendapat kami hanya menghormati yang digambarkan dalam patung itu. Kami hanya sembah Allah yang benar. Apakah dalam hal penyembahan harus ada patung? Lalu apakah jika tidak ada patung dalam penyembahan tidak berkenan kepada Tuhan? Haruskah dilengkapi dengan ukiran atau patung dalam hal penyembahan? Mari kita renung ayat ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab tidak pernah membicarakan menyembah Allah dalam gambaran patung itu. Alkitab tidak kata menyembah Allah melalui simbol.
Alkitab tidak katakan menyembah Allah dengan menghormati objek, dan Alkitab tidak katakan menyembah Allah dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Apa yang jelas Alkitab katakan adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sambil menyembah Allah yang benar, yang tidak kelihatan, sambil memegang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, jika kita mengerti akan firman ini, maka kita akan mengetahui kehendak Allah. Ayat terakhir dalam pembahasan ini yang harus kita ingat adalah, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.